Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Irjen Kemendagri Republik Indonesia, Ibu PLH Kepala BPP, dan juga yang saya hormati para tim penilai dan juga para kepala daerah. Pertama, izinkan saya mewakili Bapak Gubernur Provinsi Banten untuk dapat menyampaikan inovasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam pelayanan terhadap masyarakat. Di mana pertama perlu saya informasikan bahwa Provinsi Banten ini memiliki letak geografis yang sangat memadai untuk bagaimana memaksimalkan tadi potensi-potensi daerahnya. Di mana kami Provinsi Banten menjadi jalur pelintasan antar pulau dan juga kami menjadi daerah penyangga dari ibu kota DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten ini memiliki kawasan yang memang sudah kami klaster untuk pengembangan di setiap wilayahnya. Potensi-potensi itu mungkin yang akan saya utarakan pada kesempatan ini terkait dengan potensi investasi yang ada di Provinsi Banten. Mohon izin juga Bapak-Bapak dan Ibu, saya memaparkan satu unggulan inovasi dari Provinsi Banten yang memang sesuai dari surat Kemendagri, di mana mengatakan bahwa untuk ekspos yang betul-betul inovasi unggulan ini sudah dapat memberikan hasil terhadap daerah itu sendiri. Kami pertama akan memaparkan terkait dengan inovasi Provinsi Banten yang dinamakan SIPEKA. SIPEKA ini adalah Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Terbuka, menjadi salah satu inovasi unggulan dari 172 inovasi unggulan yang kami miliki, yang memang kami gabungkan di dalam iBanten Jawara iGov. Dalam kapasitas ini juga merupakan bentuk dari implementasi dan juga strategi dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Banten, yaitu menuju Banten maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan juga berakhlakul karimah. Di mana untuk mencapai dua misi tersebut, memang Provinsi Banten memfokuskan untuk bagaimana yang pertama adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan juga meningkatkan kualitas dari pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi di Provinsi Banten. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kondisi, karakteristik, dan juga peluang investasi di Provinsi Banten. Bahwa kami, Provinsi Banten ini berada di ujung barat Pulau Jawa, di mana menjadikan Provinsi Banten ini sebagai pintu gerbang baik itu untuk Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, dan juga tadi berbatasan menjadi wilayah penyangga DKI Jakarta, bahwa Banten ini sebagai juga penghubung jalur tadi, Sumatera dan Jawa, bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional, serta sebagai lokasi aglomerasisasi dari perekonomian dan juga permukiman yang potensial. Hal ini juga menjadikan Banten sebagai pintu gerbang sejuta investasi. Selanjutnya, bahwa Provinsi Banten juga memiliki 5 sektor industri besar yang berinvestasi di Provinsi Banten. Yang memang pertama adalah mulai dari industri kimia dan juga farmasi dan juga kawasan perumahan, industri manufaktur, perkantoran, industri energi listrik, gas, dan juga air, dan juga industri logam, dan juga serta industri makanan. Di mana potensi sumber daya di Provinsi Banten ini sangat potensial sekali, yang didukung ketersediaan sarana prasarana seperti Bandara Soekarno-Hatta, dan juga ini menjadikan salah satu peluang bagi Provinsi Banten untuk dapat tadi baik mengoptimalkan dan juga meningkatkan penerimaan dan juga produktivitas daerah, khususnya dari sektor investasi. Nah, karena itu Pemprov Banten ini terus mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
dan juga dalam kaitan memberikan berbagai macam kemudahan dalam penyederhanaan perizinan bagi calon investor. Ini merupakan salah satu perubahan mindset serta perubahan kultur set birokrasi yang memang menjadi untuk mencapainya good governance tersebut, dan juga menjadi fokus utama yang disertai dengan pembangunan sistem informasi yang berbasis dengan teknologi. Informasi juga dalam kaitan ini juga dapat mudah digunakan atau user friendly sesuai dengan ekspektasi publik terhadap layanan bidang perizinan. Dalam kaitan pelaksanaan yang ada, ini kondisi dalam masyarakat ataupun para investor sebelum si PK ini ada. Memang kondisinya existing sebelumnya ini harus mencari informasi secara langsung atau harus bertatap muka, bahkan mengantri di loket dan juga menunggu verifikasi dan revisi berkas, serta harus juga ke kantor PTSP untuk melaksanakan permohonan, serta pelaksanaan proses rekomendasi teknis, kembali lagi, dilakukan dengan mengirim dan menerima surat, dan juga pengecekan verifikasi berkas, dan termasuk permohonan ini harus dilakukan oleh petugas yang berada di kantor. Dan termasuk juga harus mengambil dokumen secara langsung. Nah, alur birokrasi pun berbelit-belit, dan juga berpeluang terjadinya kecurangan atau ketidakadilan dalam proses yang ada atau kurangnya transparansi soal perizinan. Dalam kapasitas ini, kondisi dari existing sebelumnya yang ada, bahwa kami juga berfokus untuk bagaimana memberikan tadi kemudahan untuk mendapatkan tadi masyarakat ataupun investor mendapatkan informasi ataupun juga untuk mereka melakukan konsultasi. Termasuk tadi kami pun juga memberikan akses layanan secara cepat, tepat, dan juga praktis, serta memberikan transparansi proses pelayanan perizinan secara real time, dan juga melakukan penghematan waktu dan biaya dalam pelaksanaan proses pelayanan. Ini juga menjadikan pemohon dan petugas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berpengetahuan digital. Nah, selanjutnya rancang bangun dan unsur kebaharuan dari inovasi daerah, di mana prosesnya ini mudah sekali. Bagaimana proses pengajuan permohonan perizinan secara daring? Yang pertama, membuat akun SIPK, dan juga selanjutnya melengkapi dokumen administrasi, selanjutnya melakukan permohonan perizinan dengan memilih perizinan yang yang akan diinginkan, dan juga selanjutnya mendapatkan tanda terima hasil permohonan secara online. Nah, dalam kapasitas ini, bahwa SIPK ini sudah kita terapkan di tahun 2017, dan di tahun 2017 ini sudah 1 tahun lebih cepat sebelum OSS diterapkan, yaitu pada tahun 2018, termasuk juga dalam perjalanan penerapan perizinan ini secara online terus dilakukan dalam kaitan tadi pengembangan disesuaikan dengan masukan setiap stakeholder. Jadi dalam proses ini kami terus bertransformasi untuk juga memberikan hasil yang maksimal terhadap investor dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya integrasi dengan SIPK, dengan GIS SIPK, bahwa aplikasi SIPK ini sudah mempersiapkan modul dan juga struktur rancang bangun untuk sistem peningkatan iklim penanaman modal, bahwa juga SIPK sedang juga melakukan integrasi dengan sistem geografis atau potensi penanaman modal. Dengan adanya penggabungan informasi dan juga potensi penanaman modal dengan adanya data perusahaan yang berada di database SIPK ini akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap para pelaku usaha sebagai peningkatan ekosistem investasi yang berusaha di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya bahwa SIPK ini juga terintegrasi dengan SIG potensi penanaman modal, di mana akan lebih mudah melihat kesesuaian lokasi proyek dengan potensi penanaman modal dan juga tata ruang provinsi.
Nah, sehingga dari data-data tersebut dapat membantu pengambilan kebijakan untuk pengembangan investasi di Provinsi Banten. Nah, hasil dan manfaat dan juga peluang dari replikasi inovasi daerah ini, yang pertama adalah layanan yang cepat, praktis, transparan, tanpa batas ruang dan waktu, dan semua dapat dilakukan tanpa dokumen fisik. Di mana dalam kapasitas ini tentu bahwa aplikasi SIPK tadi sudah saya utarakan, ini juga merupakan fitur-fitur yang mudah digunakan oleh masyarakat ataupun para investor, baik dari sisi petugas ataupun dari sisi pemohon. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa SIPK dan juga aplikasi lainnya di dalam portal Jawara e-Gov. Jadi memang SIPK ini adalah merupakan salah satu inovasi daerah yang memang sudah memberikan kontribusi hasil yang sangat signifikan bagi iklim investasi di Provinsi Banten. Bahwa dari data yang kami dapatkan dalam kondisi COVID-19 yang ada, realisasi investasi di Provinsi Banten ini per Januari hingga September atau triwulan ketiga ini untuk PMDN pemerintah Provinsi Banten ini menempati peringkat nomor 6 secara nasional, dan untuk PMA peringkat nomor 4 nasional. Bahkan di realisasi investasi triwulan ketiga, alhamdulillah Banten sempat menjadi nomor 1 nasional dalam sisi realisasi PMDN, yaitu sebesar 12 triliun 292 miliar 161 juta. Ini juga saya perlu informasikan, di dalam Jawara e-Gov ini ada beberapa inovasi unggulan kami selain SIPK, dan juga inovasi-inovasi lainnya seperti tentang Istakib dan juga Jaga Bansos, informasi terkait dengan Bansos, dan juga Sambat yang memang juga ini sudah diterapkan di daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan bahwa selain SIPK, bahwa Provinsi Banten juga telah mengembangkan berbagai inovasi tadi secara elektronik untuk dapat tadi memberikan pelayanan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat khususnya. Dan juga terkait dengan informasi terakhir, dalam pengaplikasian SIPK ini sendiri juga kami mendapatkan nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk SIPK ini sebesar 88,51%, di mana di masa pandemi COVID-19 ini investasi di Provinsi Banten tadi telah diinformasikan hingga Januari dan juga sampai September tahun 2020 ini kurang lebih mencapai 42,1 triliun. Untuk PMDN ini 22,249 triliun. Sementara untuk PMA ini kurang lebih sebesar 19 triliun. Sehingga tadi realisasi triwulan ketiga tahun 2020 ini, khususnya di triwulan ketiga tadi alhamdulillah Provinsi Banten bisa menempati peringkat pertama. Nah, selanjutnya juga kami meyakini bahwa daya tarik untuk para investor salah satunya adalah dengan kemudahan layanan perizinan hingga penerapan platform digital ataupun aplikasi yang memudahkan untuk investor dapat berinvestasi di Provinsi Banten. Sehingga meskipun tadi Provinsi Banten ini dihadapi oleh pandemik, tapi insya Allah dalam proses yang ada kita tetap membangun sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari IPM di angka 73,3 poin dengan laju pertumbuhan ekonomi kita di 5,20%. Dan persentasi tersebut khususnya juga perlu diinformasikan, persentase penduduk miskin dapat juga ditekan menjadi 5,2%. Nah, dengan tingkat inflasi stabil di angka 3,5%, dan juga indeks Gini rasio sebesar 0,63 poin. Serta Provinsi Banten juga dapat menetapkan tadi tema RKPD dengan akselerasi daya saing daerah
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga pemantapan infrastruktur. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya dapat mengutarakan satu inovasi daerah ya sesuai dengan surat Kemendagri bahwa si PK ini inovasi yang memang sudah memberikan dampak ekonomi dan juga dampak iklim investasi yang sangat luar biasa bagi Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.